Halo, bertemu lagi dengan saya Sony Hartono. Kali ini saya akan berbagi tips terkait menghitung tarif barang kiriman dari luar negeri ataupun tarif biaya masuk untuk barang penumpang dari luar negeri. Ya. Oke, yang pertama kita mau menghitung tarif biaya masuk dan pajak lainnya, PPN ataupun PPh, ya. Barang kiriman dari luar negeri. Kita tidak perlu repot-repot menghafalkan rumusnya, ya. Kita cukup download saja aplikasi mobile Bea Cukai di Play Store. Nih, aplikasinya seperti ini. Nih, mobile Bea Cukai. Kita klik aja, klik. Nah, di sini ada opsi, ya, ada barang kiriman melalui PJT Pos, barang penumpang, dan barang impor umum. Ya, kalau yang umum untuk dilakukan oleh individu, ya ini barang kiriman melalui PJT atau Pos dan barang penumpang. Oke, yang pertama barang kiriman melalui PJT atau Pos ini, jika kita membeli barang dari luar negeri, ya, impor secara pribadi atau mendapatkan kiriman dari luar negeri. Ya, misalkan kita ini ada pilihannya. Jadi coba kita elektronik gitu ya, elektronik. Misalkan hard disk gitu ya. Nah, di peraturan yang terbaru yang mulai tanggal 30 Januari 2020, untuk barang kiriman dari luar negeri yang lebih dari $3 FOB-nya itu sudah terkena biaya masuk 7,5%, ya, dan PPN 10%. Sedangkan PPh-nya sendiri sekarang dihapuskan. Oke, coba ini free on board harga ininya, harga FOB-nya misalkan $100. Oke, ini dalam bentuk dolar, ya. Ini juga bisa kita pilih, ya, dalam bentuk rupiah, tapi enaknya dolar karena batasannya $3. Di peraturan asuransinya itu misalkan $2, dan freight-nya, biaya pengangkutannya, pengirimannya $5. Oke, kita ditanya di sini punya PBP atau tidak. Kalau iya, kita akan mendapatkan tarif yang normal biasanya. Kalau tidak, tentunya lebih tinggi. Nah, kita bikin ya. Oke, kita hitung. Ternyata kita kena biaya masuknya 132.000, ya, 132.000, dan PPN-nya 175.000. PPh 0, PPNBM juga 0. Ya, tarif biaya masuknya itu 7,5%. 7,5% ngitungnya itu dari ini harga ini FOB 100 ditambah 2 ditambah 5, $107 dikalikan 7,5%. Sekarang kursnya berapa ini? 16.345. Jadinya 132.000. Coba kita hitung benar nggak? 102 dan 5 dan 7,5%-nya 132.000 enggak? Kita coba hitung pakai kalkulator. Oke, mana kalkulator saya? Ini ketemu ya. Tadi berapa? 100 ditambah 107, ya, 107 itu semuanya tadi harga FOB-nya plus asuransi dan biaya pengangkutannya. Kemudian dikali tadi berapa, $1-nya kursnya di situ 16.345. Wow, sebentar. 16.345. Ini sama dengan, oke, dikali 7,5%, berarti 0,075. 131.168 tadi dibulatkan menjadi 132.000. Jadi benar, ya, estimasinya segini. Tetap aslinya segini, ya, aslinya 131.168. Tapi kalau di aplikasi tadi dibulatkan agar mungkin lebih terlihat lebih jelas gitu, ya, aslinya segini. Oke, nah
Kemudian PPN-nya sendiri tadi, PPN itu tadi berapa ya? PPN-nya itu tadi 175.000, itu 10% dari nilai pabean. Nilai pabean itu ini tadi FOB plus insuran plus freight ya. Ini CIF itu $107 ditambah ini bea masuk 132.000 ya, dikali 10% jadinya 175.000. Jadi semua yang dibayar adalah 307.000 ya. Ini untuk barang-barang yang biasa. Tapi kalau untuk buku, uh, 0 rupiah ya, kita bebas karena buku kan untuk pengetahuan masa, untuk pengetahuan aja, harus dipajaki ya kan, untuk meningkatkan SDM Indonesia. Buku coba ya, buku mana, buku. Nah nih, buku, novel, majalah, surat kabar, oke, misalnya $100, oke, sama ya, hitung ya, 0 semuanya 0. Jadi kalau beli buku dari luar negeri tidak kena pajak ataupun bea masuk ya. Nah coba kalau yang $3 misalkan ya, harganya $3, apa bener bebas dari bea masuk? Bukan buku tapi yang lainnya. Kamera coba ya, hitung 17.000 ternyata, bea masuknya 0 tapi PPN-nya tetap. Kok bisa? Bisa karena apa? Bea masuk itu dihitung dari tadi FOB-nya saja ya. FOB-nya itu lebih ada batas atas bahwa FOB sampai dengan $3 itu tidak kena ya. Tapi kalau lebih dari $3 itu penghitungannya 7,5% kali FOB plus insurance plus freight ya. 0. PPN-nya gimana? Nah PPN ini jadi ini nilai pabean ya semuanya plus bea masuk plus 0 ya. Jadi jadinya ini ya, apa, 10%-nya 17.000 kan, ini 3, 2, 5 itu berapa? $10 ya, $10 kali ini 16.350 berarti 163.450. Nah berbeda dengan produk lainnya, ada beberapa produk yang tarif bea masuknya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Semisal produk tekstil, tas, kemudian sepatu, alas kaki ya. Coba kita cek apakah benar demikian. Nah ini coba ya. Oke, ini ya, yang bahan tekstil, coba celana ini biasanya lebih tinggi ininya, apa, tarif bea masuknya celana ya, $100 ya coba dihitung. Nah tarif bea masuknya luar biasa ya, celana 25%, PPN-nya 10% dan masih ada PPh-nya. Jadi untuk produk-produk tertentu ya, tekstil, tas, alas kaki itu kena biaya masuk yang lebih tinggi dan juga masih ada PPh-nya. PPN tetap 10%. Coba kita cek lagi tas gitu ya, mana tas? Nah sepatu dulu, sepatu kulit. Nah ini coba ya, hitung lagi, lebih tinggi mana sepatu daripada celana tadi, sama-sama harganya. Oke. Yap. Luar biasa. PPh-nya 10%, PPN-nya 10%, tarif bea masuknya 25%. Ini untuk sepatu. Ya. Coba untuk tas coba. Tas, oke. Coba ya, sama-sama.
tarif biaya masuknya 20%, PPN-nya 10%, PPA 7,5%. Jadi yang paling mahal kayaknya sepatu tadi, biaya masuknya 25, PPN 10, PPA 7,5. Oke, coba yang lain lagi. Sandal gitu ya, sandal aja kan alas kaki ya. Coba. Oke, nah ini 25, 10, 10 paling tinggi memang ya. Kemeja tuh 25, 10, 7,5 kemeja. Jadi paling tinggi kalau nggak salah alas kaki ya. Jadi kenapa tarif ini berbeda? Karena ini ya, biar produksi ini ya, alas kaki, tekstil ataupun tas dan sejenisnya dalam negeri tetap terjaga. Oke, coba ini rok gitu ya. Nah, 25, 10, 7,5 dikenakan tarif MFN dari nilai pabean ya. Oke, jadi memang berbeda-beda ya perhitungannya. Jadi aplikasi ini sangat mudah, simple ya, mudah, simple, sehingga kita bisa menghitung dulu sebelum kita belanja ya, berapa biaya masuk dan pajak-pajak yang harus dibayarkan. Nah, kalau barang penumpang, beda lagi nih nanti perhitungannya. Oke, untuk barang penumpang nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih, dadah. Oke, sebelumnya coba ini kalau barang penumpang kan dibatasi $500 ya per penumpang ya, $500 per penumpang. Oke. $500 per penumpang. Kalau ini $100 ya. Kalau penumpang kan nggak usah pakai ini ya, ton, habisnya 0 ya, 0 kan, karena sekarang per penumpang dibatasi $500. Oke, untuk perhitungannya nanti coba kita bahas di selanjutnya. Terima kasih, dadah.